obrolan asik dan sehat bersama Wisma Indah Prium. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube Puskesmas Wisma Indah. Perkenalkan, nama saya Novi. Pada hari ini akan menemani Sobat Sehat untuk mengupas tema tentang Kartini pada saat ini di bidang kesehatan. Raden Ajeng Kartini, siapa yang nggak kenal dengan beliau? Beliau adalah pahlawan wanita yang memperjuangkan hak-hak wanita, dan juga beliau juga terkenal dengan kiprahnya dalam emansipasi wanita. Nah, bagaimana dengan kiprah Kartini saat ini? Yuk kita simak bersama. Itulah sekilas profil dari narasumber kita. Beliau adalah Ibu Sri Endang Sulistioni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Novi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Lancar nih puasanya Ibu? Alhamdulillah lancar. Melihat profil Ibu Endang tadi, kira-kira sudah berapa tahun Ibu bekerja sebagai nutrisionis atau ahli gizi? Sudah lama ya Kak Novi, mungkin sekitar 35 tahun. Sudah hampir sama dengan umur saya Ibu ya? Iya. Tentunya sudah banyak sekali pengalaman yang Ibu alami ya. Alhamdulillah. Sebagai seorang wanita Ibu, gizi dan wanita itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, menurut Ibu sebagai seorang nutrisionis, bagaimana peran wanita di masa kini atau Kartini masa kini dalam kacamata gizi tentunya Ibu? Dari kami ingin melihat Kartini itu di masa sekarang dan masa nanti itu bisa menjadi wanita yang tangguh. Tentunya harus dengan ada bekal untuk pengetahuan gizi, ya, pengetahuan gizi, karena dia juga berperan di dalam rumah tangga. Jadi kami ingin meneruskan perjuangan Raden Ajeng Kartini mencetak wanita-wanita yang sehat dan tangguh. Disebutkan juga bahwa wanita itu sebagai tiang negara, jadi harus kuat. Kalau dari kacamata gizi ya pengetahuan mereka tentang gizi harus ditambah. Kenapa Ibu pengetahuan gizi itu harus ditambah bagi seorang wanita? Padahal kita sangat dimudahkan di era ini, banyak sekali promo-promo berseliweran tentang makanan tentunya. Kita tinggal pilih, kita tinggal pesan, nggak perlu repot dengan menyusun menu seimbang. Tapi gimana Ibu? Jadi memang sekarang ini banyak sekali makanan-makanan yang ada di dunia, sudah promonya banyak sekali. Tinggal kita harus memang pintar-pintar untuk memilih makanan yang sehat tentunya untuk keluarga, diri, dan sekitar kita. Jadi kita harus tahu dulu makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bergizi seimbang, tidak hanya makanan yang bergizi, ya. Dan mungkin kalau ini halal, halal ini ya. Apakah makanan seimbang itu identik dengan harus mahal? Tidak ya, jadi makanan yang bergizi seimbang tidak harus mahal, karena di situ akan banyak sekali makanan-makanan atau bahan makanan yang bisa kita pilih. Itulah seninya gizi untuk bisa membuat makanan itu tampil atau tersaji dengan seimbang. Contohnya seperti ini. Di sini ada ini mungkin sumber karbohidrat ya, sebagai sumber energi. Ini ada nasi, penggantinya bisa ini ya, roti ya Ibu ya. Dan apa lagi kemudian ada jagung. Setelah itu kita harus lengkapi dengan protein. Di sini ada protein dari nabati dan hewani. Jadi ada tahu, kemudian ada hati, yang bisa dimasak sesederhana ya, mungkin dimasak semur ya, bisa juga. Kemudian sayurnya juga, ini contohnya aja buncis ya, buncis. Di situ juga ada terong. Kemudian setelah itu harus ada ini ya, buah ya. Jadi buah di sini kandungan gizinya adalah vitamin, mineral, serat yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi itu makanan yang sederhana, yang seimbang, di mana kita bisa membuatnya atau mengolahnya tergantung dengan
ini ya keuangan kita, ya, keuangan kita. Jadi di situ seninya dengan uang yang ada, karena penghasilan kita itu berbeda-beda ya di masyarakat. Ya. Ada yang berpenghasilan rendah, ada yang cukup, ada yang lebih. Nah, di situ kita dituntut, seorang itu dituntut mengetahui bagaimana cara menyajikan makanan yang tetap bergizi seimbang walaupun dengan uang yang misalkan sehari 20.000 atau 25.000 bisa. Karena di samping itu juga sekarang sudah banyak sekali bahan makanan yang bermacam-macam. Kita tinggal pinter-pinternya milih. Kemudian bagaimana langkah-langkah ibu seorang keluarga itu bisa sukses dalam menyusun menu gizi seimbang yang murah didapat? Ya. Mungkin kita ingatkan kepada semuanya ya bahwa sekarang kita berprinsip pada 4 pilar gizi seimbang. Kalau dulu kan mungkin zamannya Mbak Novi sekolah kan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Kalau 4 sehat 5 sempurna itu istilahnya ada nasi, ada lauk, ada buah, kemudian ada sayur dan sempurna kalau ada susu ya. Dimana kita tahu susu itu adalah protein ya, protein cair ya, protein hewani. Kalau di prinsip gizi seimbang, pilar yang pertama kita memang dianjurkan untuk makan beraneka ragam seperti yang ada di sini tadi ya. Karena tidak ada satu jenis bahan makanan yang gizinya lengkap seperti ini nggak lengkap. Jadi harus dipadu padan dengan bahan makanan yang lain kecuali ASI ya. ASI itu adalah makanan yang bergizi seimbang tetapi untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan. Setelah usia 6 bulan si bayi juga harus sudah mendapatkan makanan pendamping ASI ya. Kemudian juga bagi remaja, bagi balita, bagi remaja, bagi ibu hamil, bagi ibu menyusui harus bisa mendapatkan makanan yang bergizi seimbang. Karena kondisinya mungkin saat remaja, saat masa pertumbuhan dia butuh asupan gizi yang cukup. Sehingga kalau kita melihat di sini bahwa banyak remaja yang masih pilih-pilih makanan, artinya mereka memilih makanan tadi yang disampaikan Kak Novi bahwa banyak sekali makanan yang bergizi ya, mungkin yang dia pilih bergizi tapi kurang seimbang. Nah ini perlu kita berikan edukasi seperti itu ya. Kemudian juga mungkin ibu hamil yang mungkin ini ya masih ada yang istilahnya dalam keluarga itu bahwa bapaknya harus diberi makanan yang dulu karena dia mencari makan, dia mencari nafkah. Nah si ibu ini harus nanti setelah bapaknya, anaknya juga nanti setelah bapaknya. Hal-hal seperti itu harus kita sebutkan. Si ibu juga harus mendapatkan makanan yang bergizi seimbang, terutama mungkin pada saat hamil, apalagi saat menyusui. Jadi makanan gizi seimbang itu wajib untuk semua kelompok umur. Kemudian tadi Bu Ena bilang 4 pilar Ibu ya. Oh iya. Pilar yang kedua apa gitu? Oh iya. Pilar yang kedua adalah pola hidup bersih. Ya. Pada saat sekarang ini kan pandemi, di mana-mana sudah ada sarana untuk membiasakan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Nah, alhamdulillah itu ada, sehingga secara nggak langsung itu juga suatu ini ya merubah kebiasaan kita yang selama ini mungkin hanya waktu-waktu tertentu atau pada saat tertentu aja. Sekarang enggak, jadi di semua tempat ada tempat untuk mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Kemudian mungkin cara masaknya ya, ibu harus tahu bahwa misalkan contohnya sayuran kalau kita masak terlalu matang juga vitaminnya bisa rusak karena ada vitamin yang larut dalam air, vitamin yang larut dalam lemak seperti itu. Cara mencucinya ya, jadi itu perlu sekali bagi si ibu nanti, ibu untuk bisa mendapatkan ilmu gizi seperti itu untuk diterapkan di rumah. Kartini masa kini Ibu ya harus tahu paham ya tentang edukasi gizi karena dia wanita tiang negara juga yang di dalam rumah tangga ya, dia harus tahu sekali. Super ya, wanita yang super. Kemudian pilar yang ketiga adalah aktivitas fisik. Kita harus membiasakan melakukan aktivitas fisik dan mungkin bisa dilihat sekarang Kak Novi bahwa di kota bahkan sudah sampai di desa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang marak sekarang ya, aerobik salah satunya.
itu sudah menjamur ya, sudah menjamur di kota dan di desa. Dan itu baik karena kita sudah membiasakan untuk melakukan aktivitas fisik, sehingga nanti bisa dilihat bahwa antara asupan dan energi yang harus dikeluarkan harus seimbang, biar tidak gemuk atau biar tidak kurus seperti itu. Kalau yang kurus ya berarti makanya ditambah. Kalau yang mungkin kelebihan berat badan harus melakukan aktivitas fisik atau mungkin melakukan mengalihkan pola makan yang rendah energi serat secara terukur seperti itu. Jadi Kartini itu dilarang mager itu ya, harus gerak ya. Karena kita diwajibkan atau diharuskan untuk gerak atau aktivitas fisik minimal tuh 30 menit sehari ya. Kalau Bu Indah sendiri kira-kira olahraganya apa yang saya dilakukan? Kalau dulu sih olahraganya aerobik ya, tapi sekarang sudah beralih ke yoga dan kemudian juga sesekali zumba. Karena saya pilih zumba karena di situ kita merasa enjoy aja, enjoy. Jadi kita melakukan aktivitas fisik tapi tidak merasa lelah karena yang ada senang ya, yang muncul itu senang. Iya. Kalau zumba itu sering membuat tertawa, membuat happy gitu ya. Jadi itu alhamdulillah masih bisa melakukan. Kemudian yang pilar selanjutnya ya, pilar keempat adalah mempertahankan berat badan ideal. Artinya di sini kita dituntut setiap bulan itu untuk melakukan pemantauan pertumbuhan. Yang melakukan pemantauan pertumbuhan yaitu dengan menimbang berat badan, dengan mengukur tinggi badan atau panjang badan untuk bayi usia 0 sampai 2 tahun. Di mana kalau balita kita mengukurnya atau memantaunya di posyandu setiap bulan. Untuk itu kita mengajak ke semua ibu balita yang mempunyai balita sebaiknya datang setiap bulan ke posyandu. Karena nanti di situ kita akan tahu apakah berat badan anak saya ini sudah sesuai dengan umurnya apa belum. Bisa dilihat hasilnya. Oh, anak saya beratnya sesuai. Oh, alhamdulillah. Anak saya beratnya naik, tapi kok dilihatnya pitanya itu ke bawah ya, berarti naik tapi masih kurang memadai. Atau mungkin juga ada yang malah tidak naik, artinya beratnya turun dari bulan kemarin. Dari situ kita bisa memberikan edukasi kepada ibu balita bahwa ini loh hasil dari 1 bulan kita memberikan makan atau asupan gizi kepada balita, ternyata ada hal yang mungkin ada penyimpangan, kita segera tahu, ya segera tahu untuk segera kita perbaiki seperti itu. Kemudian juga ini yang sekarang ada posyandu remaja, itu juga untuk mengetahui remaja-remaja itu apakah berat badannya sesuai atau proporsional dengan tingginya apa tidak. Karena banyak sekali remaja yang masih menginginkan mungkin langsing ya, seperti itu ya. Mungkin boleh dikatakan seperti burung kutilang, lurus tinggi langsing. Tapi sebetulnya yang kita inginkan adalah proporsional antara berat badan menurut tinggi badan. Sehingga bagi remaja-remaja yang mungkin berat badannya masih harus ditambah, kita edukasi. Jangan mencari yang langsing, tapi mencari yang mungkin ideal atau paling enggak berat badan normal seperti itu. Nah itu di posyandu remaja. Kemudian untuk ibu hamil juga harus dipantau setiap bulan di tenaga kesehatan ya, untuk melihat berat badannya apakah naik, apakah ada keluhan dan sebagainya seperti itu yang terkait dengan gizinya. Nah, sobat sehat, sebagai Kartini tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang 4 pilar gizi seimbang. Perlu dicatat ya, yang pertama yaitu makan beraneka ragam, yang kedua perilaku hidup bersih dan sehat, yang ketiga aktivitas fisik, dan yang keempat adalah timbang berat badan secara teratur. Nah, menarik bukan materi kita hari ini? Sebelum kita lanjutkan, kita simak iklan kesehatan berikut yang mau lewat. Kanker leher rahim atau kanker serviks adalah keganasan yang terjadi pada jaringan leher rahim yang merupakan bagian terendah dari leher rahim dan menonjol ke puncak senggama. Kurang lebih 90% penyebab kanker leher rahim diduga adalah human papilloma virus. Berikut upaya pencegahan kanker leher rahim.
Deteksi dini kanker leher rahim dengan metode inspeksi visual dengan asam asetat atau IVA. Keuntungan melakukan IVA, mudah, cepat, hasil langsung dapat diketahui. Cegah kanker leher rahim sejak dini dengan gaya hidup sehat dan lakukan deteksi dini IVA test. Pesan ini dipersembahkan oleh Masih bersama Oase Wissinti, obrolan asik dan sehat bersama Wisma Indah Tim. Kembali ke tema yang kita bahas tadi, bicara tentang keluarga nih Bu. Apakah keluarga Ibu pernah protes tentang kegiatan Ibu yang super sibuk ini sebagai tugas di pojok gizi dan juga sebagai gizi masyarakat, yang mana harus keliling ya memantau status gizi balita dari satu desa ke desa yang lain? Bisa diceritakan ya? Mungkin secara umum sama ya, karena kita sebagai wanita bertugas keluar rumah, jadi kadang-kadang juga ada protes kan, baik dari anak-anak maupun suami. Tapi kadang-kadang juga ada berbeda, ada toleransi. Jadi kita yang bisa harus memposisikan diri bagaimana di rumah menggunakan waktu yang sebaik mungkin untuk bisa bersama. Kartini yang luar biasa sekali ya, harus bisa membagi waktu antara bekerja dan keluarga tentunya yang boleh. Kemudian sebagai gizi masyarakat Ibu, bagaimana kiat-kiat Ibu dalam mengajak masyarakat untuk mengubah perilaku mereka menerapkan gizi seimbang? Kita bekerja bersama dengan sektor ya, di tingkat desa, jadi ada kelurahan, ada desa, kemudian juga ini ya, peran Ibu Bupati penggerak PKK desa maupun kelurahan sangat membantu kami, juga tenaga kesehatan dan desa ya, dan para kader, mungkin juga lintas sektor yang lain. Jadi kita bergerak bersama untuk melakukan action bagaimana, contohnya aja kita mencegah dan menangani stunting. Seperti kita ketahui bahwa sebaiknya kita jangan sampai ada stunting baru ya. Jadi jangan ada stunting baru, kita harus melakukan action secepat mungkin ya untuk bisa mencegah dan menangani. Mungkin pesan-pesan seperti pesan riwayat stunting itu ada 10 ya. Itu bisa kita lewatkan lagi. Karena masih ingat ya. Sepertinya sedikit saya ingat Bu. Nyanyi bersama yuk. Jadi yang ini Mbak Novi ya. Jadi kita pesan lewat lagu ya. Iya. Untuk mencegah stunting. Ayo semua gerak cepat cegah stunting. Let's go. Montenegro, ayo jangan tunda. Kita segera aja berikan intervensi yang spesifik. ASI eksklusif dan MPASI makanan gizi seimbang. Imunisasi dasar yang lengkap, VMD, vitamin A. Cukup sampai di sini ya maksudnya lagunya. Mungkin itu lagu-lagu familiar untuk kalangan muda ya. Iya, Apa lagunya Novi ya? itu ya, lagunya Alan Walker sepertinya itu ya, di cover menjadi sesuatu yang menarik sehingga anak-anak muda atau mungkin remaja putri atau mungkin Kartini sekarang itu biar mudah menghafal ya. Untuk selengkapnya lagunya ada di channel YouTube kami, makanya segera subscribe ya channel YouTube Puskesmas Wisma Indah. Bu Endah ternyata sangat senang dengan seni musik juga ya, selain dengan senang dengan ilmu gizi. Karena itu sama-sama seni ya, sama-sama mempunyai nilai seni. Bu Endah kan senior nih, tentunya banyak kesan dan kesan selama sebagai nutrisionis Ibu ya. Apa saja yang mungkin yang paling berkesan selama ini? Yang paling berkesan waktu kita menempuh pendidikan di gizi ya, harus melakukan praktek konseling gizi. Kalau kita tahu bahwa pada hari Jumat itu biasanya sedikit sekali pasien yang dikunjungi. Kita berdoa yang bisa tampil baik, menjadi lebih pintar. Ternyata pada saat praktek itu pasiennya banyak. Ini juga
diberikan juga ya, tapi ini mungkin cara Allah untuk membuat kita menjadi lebih dari yang lebih pandai, lebih baik untuk mengembangkan ilmu gizi, memberikan konseling gizi pada pasien itu. Karena juga ada rasa deg-degan, juga ada rasa bangga. Kalau tantangan selama bertugas apa Ibu? Tantangan selama bertugas karena kita juga terjun di lapangan. Jadi misalkan ada seorang ibu yang mempunyai wanita yang bermasalah, kadang-kadang dia selalu menolak, artinya menolak, dia tidak mau anaknya dikatakan mungkin gizi kurang atau mungkin anaknya pendek atau kurus dan sebagainya, karena dia juga merasa sudah memberikan makanan yang terbaik menurut mereka. Jadi kita di situ harus pandai untuk mengajak mereka berdiskusi. Ayo kita bersama untuk merubah perilakunya, perilaku yang biasa tapi masih kurang, berpindah ke perilaku gizi yang baik. Jadi itu tantangan, karena tidak setiap orang bisa menerima langsung, jadi memang bertahap. Dan kita untuk mengajak mereka merubah itu juga memerlukan waktu yang tidak hanya 1-2 kali berhasil. Jadi butuh waktu untuk merubah perilaku itu. Harus sabar dan harus gigih, karena kalau kita menunggu juga nanti keadaannya akan menjadi jelek atau lebih jelek seperti itu. Itu tantangannya. Bu Indah, sekarang kan sedang Ramadan ya. Sebagai seorang Kartini nih, kita sebagai Kartini, bagaimana cara kita mengatur menu buka maupun sahur agar tetap sehat tentunya? Ya. Kita mulai dari mana nih? Sahur ya. Kalau kita puasa kan sahur dulu ya. Untuk sahur kita dianjurkan tetap seperti yang kita anjurkan, jadi makan yang berseimbang. Jadi sebaiknya tidak seadanya ya, tidak seadanya. Jadi ada nasi atau pengganti, kemudian lauk pauk, kemudian sayuran dan juga buah. Atau mungkin juga ditambah protein ya, protein cair atau susu seperti itu. Dan mungkin mengurangi gorengan ya, kalau pada saat sahur, karena gorengan itu akan lama dicerna. Sehingga pada saat kita menunggu waktu 12-14 jam, kalau kita mungkin makan gorengan banyak, waktunya atau kita akan habis, tenaga kita akan habis untuk mencerna makanan tadi, sehingga nanti kita akan samping itu juga cairan harus kita penuhi paling tidak 8-10 gelas sehari. Bisa juga kita dapatkan dari air degan, itu makanan pada saat sahur. Kemudian pada saat puasa mungkin sudah pernah kita sering dengar bahwa dalam berbuka puasa itu kita diajarkan untuk makan yang manis-manis dulu ya, sebagai sarana untuk menaikkan kadar gula darah yang selama 12-14 jam tidak ada masukan apapun. Kemudian itu sedikit saja ya, jadi untuk menaikkan itu sedikit saja. Contohnya yang kita anjurkan mungkin seperti anjuran Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW, bahwa 1-3 kurma saja, kemudian ditambah air putih. Atau bisa juga karena manisnya itu bisa diambil dari buah-buahan, mungkin teh boleh, tapi dengan gula 1 sendok makan aja. Ditambah mungkin buah yang berair ya, bisa melon, bisa pepaya, bisa semangka seperti itu. Misalkan teh manis dengan 1 sendok makan gula ditambah beberapa semangka atau mungkin melon, itu sudah cukup untuk berbuka ya. Kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat maghrib. Setelah selesai baru kita makan makanan yang lengkap ya. Jadi makanan yang lengkap sama seperti biasanya, nasi, lauk-lauk yang hewani, sayuran ya, seperti itu. Kemudian untuk mungkin cairan tadi ya yang harus cukup, mungkin pada saat berbuka 2 gelas, pada saat setelah tarawih 2 gelas, mungkin akan cukup 2 gelas, dan saat sahur mungkin 2 gelas. Dan mungkin bagi yang istilahnya berat badannya masih harus ditambah, boleh nanti setelah tarawih kita makan lagi. Ya. Tentunya dengan makanan gizi seimbang tadi itu ya. Iya. Makanan yang gizi seimbang. Nah, sobat sehat, itulah tips dari Ibu Endang untuk bulan Ramadan ini. Sebagai penutup Ibu, apakah ada pesan-pesan
untuk Kartini kita, Kartini sekarang, dan Kartini yang akan mendatang? Jangan lupa kita sebagai wanita, sebagai penerus cita-cita Kartini untuk tetap sehat dengan menerapkan pola gizi seimbang di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan tentunya dengan menyesuaikan kondisi kita. Sebelum kita pamit, saya mau berpantun nih Bu. Nanti Bu bilang cakep ya. Ibu Hajah pergi mengaji, Cakep. pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Selamat bertemu lagi di podcast mendatang, tentunya akan semakin asik dan menyenangkan bersama Oase Wisin Team, obrolan asik dan sehat Wisma Indah Team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.